Oh iya ini Ki, ada yang menanyakan kepada saya Cena, apakah perdukunan dan orang-orang yang bergerak di multi level marketing itu menggunakan hipnotis juga? Itu tentu, cuma orang tersebut kadang-kadang tidak paham ya, tidak tahu bahwa apa yang dia gunakan itu adalah hipnotis. Contoh gini, ketika seorang dukun menawarkan satu apa namanya mustika atau jimat khusus, itu dia gunakan hipnotis, dan dia sendiri sebenarnya ada yang paham ada yang tidak bahwa itu adalah proses hipnotis ya, membuat orang tertarik ingin membeli atau ingin memiliki, itu udah hipnotis sebenarnya ya. Termasuk multi level marketing itu mengadakan satu apa namanya perkumpulan atau apa prospek gitu, orang sampai berjam-jam dia berjam-jam membicarakan dan dia betah gitu ya. Itu unsur hipnotis sebenarnya yang seperti terjadi. apa namanya menawarkan suatu produk yang di multi levelkan itu. Iya seperti itu. Kalau enggak tapi kadang-kadang saya suka ngobrol dengan orang multi level marketing itu, kamu tahu nggak, saya bilang bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah proses hipnotis. Saya tidak tahu katanya. Yang membuat saya tertarik untuk ikut bergabung itu kan proses hipnotis sebenarnya. Gak ada bedanya ketika misalkan kita menyukai satu kesebelasan sepak bola. Ketika kita menonton kesebelasan sepak bola kita kalah, kita sedih, itu udah terjadi proses hipnotis sebenarnya itu ya. Ada nggak orang yang terkena hipnotis sampai dia itu jatuh miskin, habis semua hartanya? Banyak ya, karena dia tidak sadar ya, intinya tidak balance gelombang otaknya, dia terlalu dominan di kanan. Maka ketika seorang pelaku hipnotis tahu kalau dia tidak balance ya, terlalu dominan ke kanan, maka dia akan terus-terus menghipnotis. Dan yang dihipnotis pun tidak sadar sebenarnya dia sedang dihipnotis ya, sampai menghabiskan apa namanya waktu, uang, segala macam lah. Jadi si pelaku hipnotisnya itu pura-pura menjadi sahabatnya atau siapanya, bisa sampai menghabiskan hartanya begitu banyak. Rata-rata orang yang dikenal ya, orang yang memang dikenal, terus dia punya power ya, power dalam artian dia pengaruh juga, maka si calon korban dia akan merasa nyaman meskipun dihipnotis ya, merasa apa namanya percaya gitu. Oke Ki, saya penasaran, Aki bisa nggak mempraktekkan hipnotis kepada orang? Nanti lah kalau ada waktu saya akan praktekkan. Dan praktek hipnotis ini kan, hipnotis saya itu hipnotis mungkin sedikit ekstrim ya, karena kebanyakan kalau yang di TV-TV itu kan stek hipnotis ya, untuk keperluan panggung atau hiburan, jadi settingan ya. Kalau kita nanti kita coba langsung ya, dan sedikit ekstrim ya. Sedikit ekstrim bagaimana contohnya Ki? Ya nanti itu kan namanya kita harus siap jika suatu saat kita apa namanya digebukin orang atau terkena, ya kita harus siap ya, siap dalam hal mental maupun fisik ya. Boleh nggak nanti kita coba ke orang yang random ya, kita cari orang yang random dalam arti yang tidak kenal dengan kita, terus Aki hipnotis langsung di tempat, bisa nggak? Saya akan coba ya. Yang penting ketika orang hipnotis itu satu ya, fokus, yakin. Satu, jangan ya apa namanya, harus menghilangkan kalimat tidak mungkin atau tidak bisa. Hipnotis harus bisa. Itu topik utama. Oh iya Ki, saya kan suka sering tuh dulu nonton di TV seperti si Romi Rafael, Uya Kuya gitu kan. Dia bisa contohnya Romi Rafael bisa menghipnotis ratusan orang dalam sekaligus. Itu bagaimana? Jadi kalau dalam banyak orang itu lebih mudah ya. Ketika kita menghipnotis banyak orang itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena jika misalkan dalam 10 yang kena 2, maka yang lain akan kena ya. Dan juga kalau saya lihat Romi Rafael, Uya Kuya itu kan sepertinya gitu apa namanya, orang-orang yang dicari. Nah, diadakan deep level test
tes kedalaman gitu, dimana orang-orang yang benar-benar sugestif itu diambil, dipilih dan lalu dilepas di mall atau di jalan. Jadi sudah diprogram, maka ketika itu langsung tanya. Oh iya Ki, ini kalau misalkan ada kawan saya mau belajar hipnotis ke Aki, tempatnya di mana Ki? Saya di samping makam Batu Tulis ya, Purwodadi Barat, RT 3 RW 04 ya. Dan saya membuka pelatihan dari master fundamental sampai master guru ya. Insya Allah saya akan bimbing dan saya gembleng untuk menjadi praktisi hipnotis yang handal ya. Bergaransi nggak kalau misalkan dia tetap tidak bisa? Nah itu kita mungkin kalau masalah garansi enggak ya. Kalau dia memang tetap nggak bisa, dia akan bisa mengulang gratis ya. Mengulang gratis. Apa sih benefit untuk calon peserta yang mau belajar kepada Aki? Saya menyediakan modul breakfast ya, juga beberapa mungkin fasilitas ya yang mungkin saya siapkan ya, untuk kayak pendulum segala macam ya, atau ghost paper segala macam. Nanti itu untuk media untuk supaya lebih mempercepat ya. Oh ya Ki, ada nggak orang yang dulu yang pernah belajar di Aki hipnotis, terus dia mempraktekannya langsung bisa? Itu memang saya pernah hampir kena hukum juga ya. Orang yang pernah belajar ke saya, terus dia praktekannya ke temannya dan dia mengambil uang temannya itu banyak. Temannya mencari dan kebetulan ada brosur kita, langsung datang ke tempat kita ya. Kita akhirnya ya, saya kan sudah jelaskan belajar hipnotis itu ada ininya persyaratannya, ada yang memang jadi ada 2 formulir ya, dan memang saya selalu menyarankan untuk tidak digunakan untuk kejahatan ya. Apakah seorang ahli hipnotis atau penghipnotis itu menggunakan benda-benda yang dia gunakan atau apa gitu Ki? Biasanya seorang master pakar hipnotis itu dia menggunakan benda-benda itu untuk mengelabui. Intinya contoh kayak cincinnya itu supaya gemerlapnya itu menyilaukan mata ya. 1, kedua kalung ya, terus ketiga mungkin dengan pakaian-pakaian ya, atau kostum-kostum yang memang sedikit elegan gitu ya, nyentrik dengan lambang-lambang gitu. Itu untuk mempengaruhi juga, untuk cepat supaya sugestinya masuk gitu. Terus suka ada tuh hipnotis yang dari asap rokok, jadi kita pas membuang asap rokok ke mukanya dia langsung terhipnotis. Itu termasuk hipnotis atau apa gendam? Saya rasa itu hipnotis tapi semi gendam ya. Karena ada unsur sihirnya juga hipnotis, dan untuk pendekatannya digunakan hipnotis. Tapi ketika dia meniupkan dengan asap itu menggunakan mantra juga, itu makanya itu termasuk hipnotis semi gendam ya. Apa perbedaannya seorang ahli hipnotis dan tukang hipnotis jalanan? Kalau master atau guru hipnotis yang di istilahnya komunitas ataupun di dalam satu ruangan ya, itu namanya juga pengajar ya. Ataupun ya belajar di dalam ruangan, itu intinya gitu. Kalau yang jalanan itu rata-rata lebih hebat ya, karena dia udah siap resiko ya, dikepung massa atau segala macam, itu lebih hebat dan dia lebih banyak praktek langsung ya. Biasanya yang di jalanan itu menggunakan hipnotisnya itu gendam apa hipnotis biasa? Kalau jalanan rata-rata ya semi gendam ya, karena dia berbekal suatu keilmuan juga atau jimat juga untuk menghindari amukan massa. Seperti persiapan lah ya. Proteksinya harus dimatangkan dulu gitu.